Pada saat orang melihat saya seorang Fitri yang berhijab, kemudian menyanyikan lagu Ave Maria itu, dan lagu Ave Maria itu sangat-sangat sentimental ya, karena memang sangat agamai sekali lagu itu. Jadi menurut saya bahwa tidak ada salahnya, karena tidak mengurangi rasa keimanan saya pada ajaran agama saya ketika saya menyanyikan lagu Ave Maria. Daniel Owen Podcast, datang duduk bora. Welcome to Daniel Owen Podcast, datang duduk bora. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, comment, subscribe Kempu channel YouTube. Kami ucapkan terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel YouTube ini, saya ucapkan welcome to home, selamat datang di Daniel Owen Podcast. Dan kali ini kita sudah kedatangan member dari Patroli Party. Saya yakin kalian sudah kenal. Siapa lagi kalau bukan Nuraken Fitri. Semuanya Gumanepan. Luar biasa. Terima kasih Kak Fitri sudah mau mampir di podcastnya kami yang ya masih kecil ini. Sama-sama Om Daniel. Oh ya, kami juga himbau untuk selalu menjaga jarak, sama seperti kami berdua sudah menjaga jarak. Kenapa kami tidak menggunakan masker? Karena kami sudah vaksin ketiga. Tiga. Dan untuk teman-teman semua jangan lupa selalu dukung Patroli Party. Mereka punya Facebook Patroli Party, selalu ikutin. Thank you untuk teman-teman semua yang selalu dukung Patroli Party dan Nuraken Fitri. Nah, Kak Fitri, apa kabar nih? Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Baik, oke, siap. Nah, Kak Fitri ini kan akhir-akhir ini viral sekali nih. Ya, seperti itulah. Tapi kalau mau dibilang viral juga saya biasa merasa seperti biasa saja. Biasa Cuman saja. ya mungkin ada sebagian dari orang menganggap bahwa itu sudah viral. Tapi menurut saya seperti ini belum menjadi sesuatu juga, masih biasa saja. Oke, siap. Tapi kami sebagai penikmat musik, kami sangat apresiasi, apalagi untuk pengenal lagu dangdut di Maumere sangat sedikit begitu peminatnya. Tetapi dengan adanya Nuraken Fitri semakin banyak. Terima kasih banyak. Nah, kenapa dipanggil Nuraken Fitri? Kan enaknya dipanggil Mbak Fitri gitu kan, atau Nona Fitri. Kok mau dipanggil Nuraken Fitri? Oke, jadi mungkin ceritanya agak sedikit ya panjang, cuman saya ringkaskan saja. Jadi kebetulan saya juga terkenalnya atau lebih dikenal di bagian timur. Jadi kalau mau dibilang di Wolet, di arah-arah Bola Bolon dan sekitarnya. Sehingga kalau sebutan untuk kesayangan sih sebenarnya, kalau Nurak itu kan berarti orang yang disayang, wanita yang disayang. Nah, kebetulan saya sendiri bergabung dalam komunitas Patroli Party dan kebanyakan mereka itu dari arah-arah timur. Nah, karena mereka merasa bahwa saya ini sudah seperti saudarinya mereka sendiri, kemudian yang dinobatkan ke saya itu ya Nurak itu sebagai panggilan sayang dari semua. Saya punya saudara-saudara di Patroli Party dan saya bersyukur sekali lewat Nurak itu ya akhirnya saya lebih terharu. dikenal. Saya terharu sebenarnya karena memang sebenarnya menurut sebagian orang apa sih Nurak, kayak mohon maaf kayak panggilan kayak kampung begitu. Tapi bagi saya itu merupakan suatu panggilan terhormat bagi saya, karena walaupun saya bukan orang Maumere asli, tetapi dinobatkan sebagai Nurak itu sendiri saya bangga sekali. Saya bangga menjadi bagian dari warga Maumere dengan kata Nurak itu sendiri. Oke, luar biasa, mau sampai nangis, saya kasih tisu. Oke, luar biasa. Ternyata panggilan Nurak itu biasanya itu seperti biasa saja panggilan Nurak, tapi buat Kak Fitri itu menjadi suatu yang luar biasa karena merasa bahwa lebih dihargai dengan ada panggilan Nurak. Nah, Kak Fitri, lagu yang dibawakan ini begitu viral sekali. Banyak teman-teman di setiap hajatan pesta yang ada di Maumere itu pasti lagunya Kak Fitri itu tidak luput atau palingan dibuka itu di awal-awal. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit kok bisa sampai terinspirasi untuk mengcover lagu itu atau menyanyikan lagu itu. Dan kenapa lagu itu yang dipilih? Kan masih banyak lagu yang lain. Ya, siap. Jadi
sebenarnya cover lagu Cintaku di Kana Mansia dari saya Nurakin Fitri itu sebenarnya tidak dingana, tidak diduga sebenarnya. Jadi itu ngalir saja. Pada saat itu momen di mana ketua dari Patroli Party yaitu Yanto Bolawolon mengadakan. Oke, hormat Om Yanto, kita sapa dulu. Yanto Bolawolon. Kakak Tokang. Kakak Tokang ya. Waktu itu acara ulang tahunnya, party ulang tahunnya, dan saya menyanyikan lagu Cintaku di Kana Mansia ini, dan tidak ada rencana sebelumnya dan memang itu ngalir saja. Kemudian saya menyanyikan lagu tersebut dan dinikmati oleh para tamu undangan yang hadir, dan yang hadir itu kebanyakan dari komunitas Patroli Party. Oke. Nah, setelah itu singkat ceritanya saya diminta untuk cover lagu ini lagi di official Chongki official ya, ada Icong ya. Bos Congke. Ya. Hormat. Nah, kemudian dan itu juga rekamannya sederhana sekali di bengkelnya, Oke. dengan alat yang sederhana. Oke, siap. Jadi diminta Kakak Nurak tolong bisa bantu saya untuk Kakak Nurak cover lagu Cintaku di Kana Mansia, terus nanti masuk dalam saya punya channel YouTube. Nah, saya bilang ya sudah kalau begitu atur waktu kapan. Tapi itu tidak ada pemikiran saya bahwa nanti ini saya akan terkenal supaya dikenal orang, itu tidak ada sama sekali. Tidak ada. Jadi itu pure murni itu sebenarnya karena saya hobi nyanyi, jadi saya berpikirnya bahwa itu untuk hiburan saya juga. Saya membantu mereka, saya mengenal mereka adik-adik, dan saya punya relasi lebih banyak lagi sebenarnya untuk berteman, karena memang saya orangnya basicnya memang sosial, jadi saya suka berteman, berkawan, sehingga yang mana ada yang meminta ya saya pasti iyakan saja, walaupun bagaimanapun saya harus usahakan untuk bisa. Nah, setelah jadi saya 1 hari saja buat rekaman itu dan dia langsung naikkan ke YouTube. Nah, setelah beberapa hari mulai sudah ada pesta, mereka sudah mulai bagikan rekaman audionya itu ke teman-teman yang lain. Jadi teman-teman patroli yang lain yang punya sound system mulai minta, karena mungkin di situ saya ceritakan mungkin sedikit, memang lagu itu sudah lama sebenarnya. Itu waktu saya masih SMP. Saya sudah pernah juga nyanyikan lagu itu. Dan kemudian saya dengan pernah menyanyikan juga dengan suami saya juga. Oke. Hormat Om Tommy. Om Tommy-nya ada di belakang layar. Jadi pernah menyanyikan tetapi belum se-viral ini. Kemudian saya cover lagi ini. Hanya dengan perbedaannya itu bahwa memang sebelumnya jargonnya sudah ada, tetapi jargon yang ini kayaknya lebih makit kalau orang mau mere bilang. Dengan Ici Kiwir, dengan Ici Kiwir itu sebenarnya sudah ada, tetapi lebih dominannya pada saat saya cover lagu pada saat yang di Patroli Party. Jadi memang Ici Kiwir goyang hajar. Nah, itu yang membuat hipnotis. Semua para tamu undangan mungkin yang ingin gairah untuk berjogetnya tuh ada, mungkin karena dari jargonnya. Kalau lagunya itu kan sebenarnya covernya banyak. Dari Wakatobi juga ada juga ya, musik-musik Wakatobi yang nyanyinya ada beberapa juga saya lihat covernya itu. Tetapi yang mungkin yang sering diputar dan yang menjadi viral yang di Maomeris ini mungkin ya ini bukan saya yang omong juga, maksudnya kalau saya yang omong terlalu naif dan terlalu sombong. Jadi mungkin dari beberapa orang yang ketemu bahwa kok kakak, saudari kok punya lagu kok kenapa viral. Tapi bagi saya ya puji Tuhan, alhamdulillah itu semua bagian dari proses sih sebenarnya. Oke. Tapi kita harus terima kasih perlu apresiasi karena bahwa teman-teman dari Patroli Party juga, terus banyak sekali teman-teman sound system yang membantu memviralkan ini. Terus luar biasa juga untuk Congke yang dengan alat yang sederhana saja, dengan tempat rekaman yang dibilang layak, tidak layak seperti itu karena di bengkel. Tetapi akhirnya viral. Oke, luar biasa. Ya, dengan mic yang sederhana, yang bukan mic standar untuk rekaman. Jadi untuk yang kita bilang nyanyi di pesta saja itu sebenarnya itu
tidak ada masuk dalam kategori sebenarnya mic. Kemudian dia punya sound systemnya juga itu dia pakai cuman satu sound salon saja itu. Nah itu juga sederhana saja salon yang dipakai. Jadi betul-betul karena memang saya semangat dari saya sendiri sehingga lagu itu yang dengan suara yang ya menurut kalau orang lain yang menyanyi malas menyanyi kok suaranya begini, tapi saya karena niat untuk ya ini saya bantu adik saya di sebelah sini. Siap. Jadi saya harus buat yang terbaik walaupun dengan seadanya, ya kita saling membantu. Dia sudah meminta saya, berarti dia percayakan saya begitu. Nah saya juga harus jaga kepercayaannya dia walaupun dengan seadanya bahwa dia juga harus punya nama begitu. Dan itu niat saya dalam hati sebenarnya. Dan alhamdulillahnya memang terbukti bahwa sekarang Icong jadi orang kalau lebih kepada dominannya ke Icong. Jadi Icong nih bos, karena memang waktu saya nyanyikan itu cover itu saya sebut namanya Icong nih bos, senggol dong. Jadi memang akhirnya dia di mana-mana diputar Icong nih bos, Icong ya. Alhamdulillah seperti itu. Oke, luar biasa. Nah, dampak dari viral ini dari suami, dari keluarga bagaimana responnya nih Kak? Jadi dampaknya, jadi saya urutkan dulu. Nah, saya dari luar dulu, baru saya ke dalam. Oke, boleh, boleh. Nah, kalau dari luarnya sendiri, kalau untuk dikenal, ya alhamdulillah pasti yang tidak kenal saya secara otomatis akan mengenal saya. Oke, siap. Yang kedua, dalam hal finansial, job-job pasti ada, selalu ada. Ngalir. Iya, Oke, alhamdulillah. Dan bukan hanya di Maumere saja, tetapi memang di luar Kabupaten Sika juga ada. Saya sempat kemarin paling jauhnya di Lembata. Luar biasa. Dan orang Lembata sangat apresiasi itu luar biasa. Hormat buat punya saudara-saudara di Lembata. Kemudian itu juga ada permintaan untuk ke Kupang sebenarnya. Ada permintaan ke Kupang, kapan nyanyi, maksudnya ada waktu untuk bisa nyanyi ke sana. Hanya karena memang terbentur dengan pekerjaan saya, jadi saya juga mau tidak mau ya memang harus ditunda dulu. Kalau ada cuti atau memang waktu libur yang agak panjang mungkin bisa ke sana. Iya, seperti itu. Nah, itu untuk yang di luar. Kemudian yang untuk di dalam keluarga sendiri. Nah, di dalam keluarga sendiri saya larinya ke mama saya, ke kakak saya yang di dalam rumah dulu. Nah, itu dampaknya itu mereka merasa bangga sebenarnya karena awalnya dari yang mereka hanya tahu bahwa ya sudah Fitri ini, saya punya anak ini nyanyi di dalam saja, di dalam rumah. Nyanyi di pesta juga, kemarin-kemarin juga hanya nyanyi dan tidak pernah seviral ini. Nah, sekarang kalau mama saya pergi ke pesta-pesta, anak saya kalau ke sekolah atau ada acara pasti selalu pulang. Nah, kalau mama saya, tadi mama dengar, kenapa di sana buka, di sini buka? Kenapa itu lagunya yang Cintaku di Kana Manusia diputar terus? Ada kebanggaan tersendiri dari orang tua. Walaupun saya belum menjadi seorang artis yang besar, belum go nasional dan internasional, tetapi bagi saya sudah alhamdulillah dan saya merasa sangat senang karena mama pun pasti bangga karena hal positif yang saya ciptakan. Kemudian anak saya juga di sekolahnya. Nah, anak saya sekolah di SMPK Frater. Nah, di situ ya alhamdulillah puji Tuhan dia dikenal juga. Dia bilang, "Mama, kok guru-guru banyak yang kenal saya." Terus kalau di sekolah ada acara, lagu mama punya tuh yang diputar. Jadi ada kepercayaan diri dari dalam dirinya anak saya tuh bahwa mama saya walaupun belum maksudnya saya tahu bahwa mama saya ini hanya biasa saja, tetapi kok orang lain bisa euforia begitu di luar. Kok punya mama punya lagu tuh yang kok mama cover tuh lagu itu. Jadi ada kebanggaan termasuk dengan kakak saya juga. Kemudian dari suami juga akhirnya hubungan itu menjadi baik, lebih baik lagi. Saya bersyukur alhamdulillah sekali seperti itu. Ya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik lah. Amin, alhamdulillah, amin lah. Amin ya Allah. Nah, sebenarnya semua sudah direncanakan oleh yang di atas untuk
viral dan ya sejauh ini sampai dengan Siap. semuanya baik-baik saja. Iya. Dan kita doakan ke depannya semoga hubungan tambah lengket, tambah Amin. mesra dan pastinya ada karya-karya yang diciptakan nanti Iya. next. Nah, Kak Fitri, untuk saat ini tadi sudah disampaikan bahwa job-jobnya mengalir dan sebagainya. Nah, apakah ada dari studio rekaman yang sudah mulai tawarkan, nah ini lagu baru, ini lagu boleh dinyanyikan? Iya. Apakah sudah ada, Kak? Pernah ada yang tawarkan, jadi studio rekaman itu waktu itu di TikTok. Nah, saya juga tidak tahu, saya tidak pernah ngecek lagi, tetapi ada yang komen mau tidak ikut masuk rekaman. Nah, tetapi karena memang saya juga di TikTok sendiri itu saya jarang buka, jadi kadang waktu luang baru saya buka. Jadi saya sudah tidak, maksudnya tidak ngeh lagi dengan komen itu, tetapi penawaran itu pernah. Kemudian ada juga adik-adik dari Bola Wolon menawarkan untuk rekaman juga walaupun dia baru. Rekamannya juga kayaknya sederhana, masih sederhana saja, tetapi penawaran untuk cover untuk lagu India, siap. Sona Kitna Sonahe, tetapi memang belum cover itu untuk lagu itu. Dan buat adik yang sudah menawarkan, saya mohon maaf, saya juga tidak tahu adik itu siapa namanya, tetapi mereka juga termasuk salah satu bagian keluarga juga dari Yanto juga. Jadi lupa moro, kalau ada waktu yang tepat saya persiapkan diri dan kita sama-sama sudah siap, ya pasti saya akan memenuhi undangan untuk rekaman di studionya saudara nanti. Oke, Seperti siap. itu. Nah, Kak Fitri, sejauh ini banyak sekali teman-teman yang mengenal, banyak sekali keluarga yang mengenal, akhirnya berhubungan baik dengan suami, terus banyak sekali tawaran dan sebagainya. Nah, setahu saya suami Kak Fitri juga kan merupakan seorang Keyboardis. yes, keyboardis dan sudah terkenal lah sebelumnya. Siapa sih yang tidak terkenal Om Tommy di Momere, pasti kenal Om Tommy Pandi. Nah, sejauh ini kolaborasinya sekarang berdua. Iya, jadi untuk sekarang memang kita juga ada project juga, dan mudah-mudahan nanti ya ke depan adalah sesuatu yang kami berdua Amin. buat ya, sesuatu yang baru, mudah-mudahan ya bisa viral lagi. Siap. Dan saya pikir semua di sini rindu dan kita pingin dalam waktu dekat ini. Siap. Karena saya pikir kolaborasi yang luar biasa, karena biasanya orang kolaborasi itu antara teman dan sebagainya. Ini kolaborasi antara suami dan istri. itu sebenarnya hal yang baru dan saya pikir ya harus dicoba nih, dan kami yakin bahwa pasti viral dan mungkin lebih dipercepat lah lagunya. Nah, Iya. kalau untuk saat ini, kalau banyak sekarang kan banyak nih hajatan-hajatan nih. Misalnya kalau mau hubungi Kak Fitri untuk kontak untuk ngisi acara nih, misalnya seperti itu lewat mana nih? Mungkin ada Facebook, Instagramnya, atau ada nomor HP, boleh nih. Iya, jadi kalau teman-teman semua yang mempunyai hajatan, yang ingin mengadakan hajatan, bisa langsung menghubungi ke nomor saya saya sebutkan. Boleh. Nanti kita cantumkan juga. 082 247 213 248. Itu nomor telepon, bisa telepon biasa dan juga WA. Kemudian bisa juga lewat inbox kalau misalnya berteman di FB atau memang kita belum berteman, bisa langsung add saya saja di Zahra Putri Wahab. Oke, diulangi boleh? Di Facebook Zahra Putri Wahab ya. Oke. Kemudian di Instagram, tetapi kalau untuk IG-nya sendiri saya jarang sih untuk IG. Oke. Jadi tetapi kadang buka sih. Untuk IG-nya sendiri di Fitri Luasana, dan kemudian di TikTok juga ada. Oke, siap. Di TikTok sendiri Nurakin Fitri. Oke. Ya. Ada Jadi, YouTube mungkin? kalau YouTube sendiri saya memang belum. Memang ada berencana untuk membuat YouTube, tetapi untuk sekarang memang belum. Tetapi nanti ke depan memang sudah ada perencanaan. Oke. Saya pikir kedepannya harus ya ada YouTube, karena kami juga pingin nih Kak Fitri cari nih, Nurakan Fitri begitu, kan dapat nih lagu-lagunya Kak Fitri. Nah, untuk Kak Fitri sendiri melihat respon ini, banyak sekali keluarga yang mendukung dan sebagainya,
mau mengucapkan apa nih untuk seluruh teman-teman yang sudah dukung sejauh ini, dari teman-teman Patroli Party, dari keluarga, dari suami juga, dari anak, mau disampaikan apa nih? Oke, jadi saya di sini, saya Nurakin Fitri ingin mengucapkan terima kasih banyak, Panggawang. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada saya punya saudara-saudara yang pertama dari komunitas Patroli Party, dari Yanto, beliau juga punya andil yang besar terhadap saya punya karir. Dia itu yang sering sekali siaran langsung, membagikan buat Yanto, Panggawang, buat kakak tukang dukungannya, buat semua yang ada di adik-adik saudara-saudara saya yang ada di termasuk bergabung dalam komunitas Patroli Party. Terima kasih atas dukungan kalian, buat dukungan buat kalian punya Nurak, kakak Nurak yang sering kalian panggil Panggawang. Buat mama, saya berterima kasih juga. Tanpa mama saya yang menjaga saya punya anak-anak, tidak mungkin saya bisa jalan ke sana kemari membangun saya punya karir. Terima kasih banyak buat anak-anak. Terima kasih banyak sudah menjadikan mama sebagai mama yang kuat, mama yang bisa sampai dengan detik ini, sampai di tempat ini karena kalian. Jadi satu lagi buat suami saya juga terima kasih banyak atas dukungannya. Untuk semua terima kasih banyak. Tanpa kalian saya bukan siapa-siapa dan mungkin saya juga tidak akan seperti ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Oke Kak Fitri, kemarin kan sempat viral juga Kak Fitri nyanyi lagu Ave Maria. Padahal minta maaf nih, Kak Fitri kan dari Muslim nih. Ya, apakah tidak takut ya, namanya ini lagu-lagu yang tentang agama ini kan pasti beda-beda sekali persepsinya Kak. Jadi sempat kemarin saya juga ucapkan apresiasi dan toleransi yang sangat luar biasa karena saya sempat nge-MC di salah satu acara penggalangan dana gereja untuk pembangunan gereja dan Kak Fitri merupakan salah satu bintang tamu dan menyanyikan lagu itu dan akhirnya viral. Ditambah lagi teman-teman dari Patroli Party, ada Yanto juga, ada teman-teman Kak Tukang dan sebagainya yang memviralkan itu. Mereka sempat bikin video dan sebagainya. Nah, Kakak Fitri melihat ini sebagai apa begitu Kak? Jadi kalau saya menyanyikan lagu Ave Maria itu memang pro dan kontra itu ada. Dan itu secara otomatis pada saat orang melihat saya seorang Fitri yang berhijab kemudian menyanyikan lagu Ave Maria itu, dan lagu Ave Maria itu sangat-sangat sentimental ya karena memang sangat agamais sekali lagu itu. Kemudian saya yang berhijab menyanyikan lagu itu. Nah, ada yang bertanya, tidak takut seperti yang Om Daniel omong. Nah, saya tidak punya ketakutan sama sekali karena sebelum saya menyanyikan lagu Ave Maria itu, saya sudah mempersiapkan nanti jawaban apa pada saat ditanya tentang kok berani sekali. Nah, saya menjawabnya. Jadi tidak ada batasan sebenarnya bagi seorang muslim untuk menyanyikan lagu Ave Maria seperti yang tadi saudara Daniel omong bahwa toleransi yang pertama. Kalau untuk di NTT itu kita semua ini sudah kawin-mawin sebenarnya. Jadi keluarga saya berasal ada yang dari Katolik masuk Islam, ada yang dari Islam juga masuk Katolik juga ada. Jadi menurut saya bahwa tidak ada salahnya karena tidak mengurangi rasa keimanan saya pada ajaran agama saya ketika saya menyanyikan lagu Ave Maria. Tetapi saya menyanyikan lagu Ave Maria itu sebenarnya itu kalau menurut saya itu ini seni saya. Seni yang saya tunjukkan dalam bentuk saya menyanyikan lagu Ave Maria. Ya. Kemudian saya menyanyikan itu memang saya menghayati lagunya karena memang lagu ini tidak sembarang.
lagu ini diciptakan penuh penghayatan, dan ini memang sangat-sangat lagu Ave Maria ini sangat-sangat dalam ya, agama umat Kristiani ini lagu yang memang sangat dalam. Jadi menurut saya bahwa tidak ada salahnya saya memuji, bukan berarti saya mengurangi saya punya rasa keimanan saya terhadap agama saya. Saya tetap menjadi seorang wanita muslim yang baik dan benar kok. Ini yang selalu saya bilang bahwa kami di NTT itu toleransinya tinggi. Kami di Maumere toleransinya sangat tinggi. Memang betul di Maumere bukan saja Katolik, bukan saja Muslim, bukan saja Kristen, tetapi ada juga Hindu, ada juga Konghucu, ada juga yang beragama Buddha. Saya pikir Kak Fitri merupakan salah satu contoh bahwa kita perlu toleransi. Kita perlu bertoleransi antar umat beragama. Salah satunya yang kami buktikan di Maumere ya dengan Kak Fitri bernyanyi lagu Ave Maria. Seperti yang tadi disampaikan Kak Fitri bahwa tanpa mengurangi keimanannya dia sebagai seorang muslim, tetapi apa yang dia sampaikan, apa yang dinyanyikan memang seni yang saya mewujudkan seni sebenarnya. Betul. Seni bernyanyi saya sehingga tidak membuat saya merasa takut. Apa yang harus saya takutkan? Betul. Toh semua agama mengajarkan kita untuk baik kan? Tidak ada yang mengajarkan kita untuk sesat seperti itu. Jadi menurut saya bahwa bentuk toleransi, ada yang mau menghujat saya atau ada yang mau mengatakan bahwa saya salah. Loh, yang lain kan kita sudah membuktikan bahwa di NTT ini toleransi sangat kuat dengan perarakan di Larantuka itu juga dari remas masjid yang jaga ikut dalam perarakan juga. Di sini juga di Maumere juga kalau perarakan juga remas yang jaga juga. Kemudian ada juga bentuk toleransi umat Kristiani menyanyikan lagu Muslim di masjid pernah juga, dan itu juga sudah sempat viral. Terus salahnya saya di mana? Kalau saya menghargai, saya punya saudara-saudara yang umat beragama Katolik, umat Katolik, dengan saya menyanyikan lagu Ave Maria dengan penuh penghayatan, salah saya di mana? Jadi itu salah satu bentuk saling menghargai saya kepada saya punya saudara, kepada teman-teman yang lain. Karena saya hidup di NTT, saya hidup dengan lingkungan teman-teman kita banyak yang Nasrani. Jadi semua kita punya pergaulan lingkup ini nih, tidak ada yang bilang kita sekat-sekat. Iya, sekat-sekat itu tidak ada bagi saya bahwa nasionalis. Jadi kalau pemikiran saya mungkin tidak sama dengan pemikiran mungkin ada beberapa orang di luar sana, pasti yang dengan hujatan-hujatan yang mereka berikan kepada saya tetap terima, tetapi niatan satu saya adalah baik, bahwa saya menjaga kerukunan umat beragama di NTT khususnya, karena di Maumere Kabupaten Sika yang saya tinggal sekarang, tetapi untuk dunia sebenarnya, bahwa yang terjadi tentang perang agama dan lain sebagainya itu, marilah tolong kita hindari, kita bersatu padu menjadi manusia yang mempunyai rasa damai ya, seperti itu. Itu sih maksudnya dari saya punya perasaan, saya punya isi hati sih sebenarnya Om Daniel. Oke, saya pikir dalam sekali dan sangat luar biasa. Saya pikir bebas teman-teman berkomentar, tetapi saya pikir apa yang disampaikan Kak Fitri bahwa toleransi itu yang nomor satu. Siap. Nah, Kak Fitri, saya pikir teman-teman juga pingin dengar suara emasnya Kak Fitri nih. Oh, iya. Boleh nyanyi. Dan ini saya tidak edit, ini langsung dari mixer dan tanpa saya edit-editan. Lagu mungkin sepenggalan ref dari lagu yang viral nih. Lagu yang kalau yang viral berarti dua, yang Ave Maria sama Cintaku di Kana Mansia. Oke, boleh. Berarti yang pertama saya Cintaku di Kana Mansia dulu ya, karena tadi memang topiknya pertama memang kita di Cintaku di Kana Mansia. Yes. Bisa ambil refnya saja ya. Boleh. Hancurlah usika harapanku, cintaku taniye, kini musnahlah usia,
cintaku di kana mansia. Lemas terasa usika tubuhku, ya pola tanda di lima hatu masomu. Ini cinta yang sejati. Lemas terasa usika tubuhku, ya pola tanda di lima hatu masomu. Ini cinta yang sejati. Ini saya pikir saya merinding ini. Di samping saya merinding karena memang suaranya tidak dibuat-buat dan asli keren. Oke, boleh lagu kedua nih. Untuk lagu keduanya Ave Maria, saya dari pertama tuh ambil refnya saja. Ambil refnya saja. Ave Maria, Ave Maria, terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria, syukur kepadamu Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Oke. Saya pikir itu bentuk toleransi dan saya pikir Kak Fitri menyanyikan dengan sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Saya yakin teman-teman umat beragama Kristen, beragama Katolik mengucapkan terima kasih banyak dan Sama-sama. saya mewakilkan itu Kak Fitri. Ya, Kapan kawan? Sukses terus untuk Kak Fitri dan amin. Tetap menjaga toleransi. Oke, Kak Fitri. Nah ini kan Kak Fitri ini kan juga selain profesi sebagai penyanyi kan juga bekerja juga sekarang. Nah, apakah tidak mengganggu nih dengan pekerjaan nih? Bagi saya pekerjaan saya adalah prioritas utama saya dan karir saya di dunia tarik suara itu saya sesuaikan dengan waktu kerja saya. Jadi pada saat malam setelah pulang kerja baru saya bisa menyanyi atau bisa dipanggil untuk job-job nyanyi seperti itu. Seperti ini kan kayak panggilan untuk podcast juga pada saat malam hari, jadi memang disesuaikan memang dengan waktu kerja saya. Jadi bagi saya sama sekali tidak mengganggu pekerjaan saya dengan hobi nyanyi saya dalam tarik suara. Dalam artian di sini saya sebagai seorang penyanyi dan sering dipakai di job-job juga. Jadi menurut saya tidak mengganggu karena prioritas utama saya sekali lagi adalah pekerjaan utama saya, yaitu sebagai GNP di klinik King Care seperti itu. Oke. Dan saya ucapkan salam hormat untuk teman-teman yang bergabung di King Care Maumere. Ya. Luar biasa sekali atas dukungannya pastinya untuk Kak Fitri juga. Ya. Bagaimana respon teman-teman dan rekan-rekan kerja di klinik pada saat mereka tahu, oh Kak Fitri ini viral nih. Jadi kalau teman-teman sendiri pada saat awal juga mereka sempat kaget, merasa bahwa tidak percaya karena memang keseharian saya memang seperti biasa-biasa saja. Ya sudah, saya seperti Fitri menjadi Fitri biasa. Saya adalah karyawan sama seperti mereka juga, tidak menunjukkan bahwa saya yang tiap hari nyanyi dan menunjukkan bahwa karena viral Cintaku di Kana Mansia jadi setiap hari saya nyanyikan lagu itu di klinik, tidak. Tetapi pada saat mereka ke pesta-pesta mendengarkan itu dan mereka baru ngeh, oh iya ternyata yang mereka bilang Nurakin Fitri adalah kita punya kakak, kita punya teman sendiri seperti itu. Jadi mereka juga sangat senang, antusias juga, sangat bangga juga bahwa salah satu karyawan di kita punya teman di klinik ternyata viral di luar sana seperti itu. Siap. Nah, ini biasanya di ujung podcastnya kami selalu minta narasumber teman wora kami itu untuk memberikan motivasi. Nah, ini Kak Fitri saya pingin Kak Fitri beri motivasi untuk teman-teman penyanyi-penyanyi muda yang mungkin saat ini pingin nyanyi tapi mungkin masih malu-malu sama seniornya atau mungkin masih malu-malu karena
takut tidak diterima dan sebagainya. Nah, Kak Fitri mau Jadi motivasi saya ya kepada teman-teman yang mungkin mau membangun karir ya, yang mungkin masih malu-malu atau merasa takut, tanggung dan lain sebagainya, saya rasa itu dihilangkan, karena memang kalau kita mau berhasil itu sebenarnya kita tidak perlu takut dengan siapapun, karena semua itu kembali dari diri kita. Yang penting keyakinan saja sebenarnya yang pertama, kemudian kita harus percaya diri ya, dan yang ketiga itu kalau punya bakat harus dikembangkan, tidak bisa kita merasa takut dan lain sebagainya. Dan yang hal seperti itu, hal kecil seperti itu sebenarnya yang membuat kita itu tidak akan maju ya, nanti yang membuat kita akan stagnan, kita akan di tempat terus, mau jalan mau maju tidak akan bisa, padahal sebenarnya kita ini punya kemampuan. Dan saya yakin bahwa kita untuk di NTT itu banyak sekali yang mempunyai suara emas yang masih tersimpan rapi, karena memang untuk mengeluarkannya itu masih merasa malu, canggung dan lain sebagainya. Nah, saya sekali lagi saya tekankan bahwa harus mulai dari sekarang harus mempunyai keinginan tuh untuk kita juga bisa seperti yang sudah nasional atau yang teman-teman yang lain yang sudah bisa begitu, seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Kayak saya pikir kita beri tepuk tangan untuk Kak Fitri. Terima kasih banyak. Kak Fitri, terima kasih banyak kawan-kawan sudah mau mampir di Dalam Podcast. Sukses terus, dan pastinya buat teman-teman semua jangan lupa kalau punya hajatan langsung ingat Tommy Pandi dan Nuraken Fitri. Oke. Terima kasih banyak. Pokoknya kalian untuk harga dan sebagainya kalian tinggal inbox kontak deal gas. Oke, kawan-kawan, Kak Fitri. Terima kasih banyak sekali lagi untuk semua, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel YouTube-nya Daniel Owen Podcast. Oke. Terima kasih banyak. Kawan-kawan, dimanapun ya. Ini Owen Podcast, datang duduk borak.